Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Nah, anak-anakku yang sedang salehah, ada yang sudah kenal dengan Ustazah siapa ini? Ya, dengan Ustazah Yuni. Nama Ustazah Sri Wahyuni. Nanti Ananda semuanya boleh memanggilnya Ustazah Yuni. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima dan keenam. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai belajarnya ya. Nanti videonya disimak baik-baik ya. Ditonton sampai selesai. Oke, kita mulai belajarnya. Pembelajaran 5. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Sebuah teks terdiri atas susunan kalimat yang bisa memberikan informasi baru kepada kita. Untuk bisa memahami teks secara keseluruhan, kita harus memahami semua makna kata atau istilah yang menyusun setiap kalimat. Nah, Ananda jika ingin memahami suatu teks, maka Ananda harus tahu dulu semua makna katanya. Jika ada kata yang Ananda kurang mengerti dan kurang dipahami, maka Ananda tandai dulu kata-kata tersebut. Nanti bisa dicari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga ditanyakan kepada ayah bunda atau ustazah. Nah, di halaman 17 nanti ada teks tentang cuaca panas. Ananda baca ya. Nah, anak-anakku yang sedang salehah, di sini ada tugas menulis di buku. Di sini ada beberapa kata yang kurang dimengerti, contohnya musim kemarau, pancaroba, angin, dehidrasi, langit, awan, itu apa artinya? Nah, di sini Ustazah sudah carikan. Ananda tinggal tulis di buku masing-masing ya, saleh dan salehah. Semangat terus saleh. Lanjut belajar PPKN. Bangga dalam keberagaman bangsa Indonesia. Kita bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Tentu rasa bangga yang dimaksud bukanlah rasa bangga yang membuat kita merasa sombong. Rasa bangga yang dimaksud akan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan sehingga memupuk sikap percaya diri. Nah, Ananda semuanya harus bangga terhadap bangsa Indonesia karena dengan keberagamannya seperti keragaman suku bangsa, budaya. Nah, bagaimana Ustazah cara mewujudkan rasa bangga kita terhadap keberagaman bangsa Indonesia? Nah, di sini ada A. Tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah. Kita nggak usah malu, misalkan menampilkan tarian, pakaian adat, makanan khas. Nah, yang B, mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Jangan sampai kita sombong, nggak mau mempelajari ciri khas daerah lain. Yang C, menghargai keberagaman yang ada. Kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan perbedaan yang ada. Yang terakhir, turut menjaga kelestarian dari ciri khas daerah Indonesia dengan tidak melupakan ciri khas daerah masing-masing. Ya, saleh dan salehah. Nah, Ananda yang saleh dan salehah, sekarang kita akan belajar tentang matematika, membandingkan pecahan. Coba Ananda boleh lihat di sini ya. Di sini ada 2 pizza yang sudah dipotong-potong. Nah, pizza yang pertama dipotong menjadi 3 bagian. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, 1 potong bernilai 1/3. 1 potong ini bernilai 1/3. Dari mana Ustazah?
Di video sebelumnya kan sudah jelaskan ya. Satu potong ini per 3. 3 dari mana Ustazah? Dari sini. Potongannya ada 3. Jadi satu potong pizza bernilai 1/3. Kemudian yang kedua juga sama. Pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, maka satu potong pizza ini bernilai 1/4. Sama, 1/4 ini satu potong dari 4 pizza yang sudah dipotong. Nah, kemudian potongan manakah yang lebih besar? Coba kita lihat potongan pizza yang mana yang lebih besar. Yang ini apa yang ini? Kita lihat gambarnya. Potongan mana yang lebih besar? Yang dipotong menjadi 3 apa dipotong menjadi 4? Kita lihat gambarnya. Nah, lebih besar potongan yang dibagi 3. Potongan yang dipotong menjadi 3 ini lebih besar. Jadi potongan kue yang dibagi 3 lebih besar dari potongan kue yang dibagi 4. Hebat, sudah mengerti? Anak-anakku yang sadar dan soleha, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Ananda masih ingat penyebut ada di atas apa ada di bawah? Ya, penyebut berada di bawah. Nah, kalau yang atas disebutnya pembilang. Oke, masih ingat? Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, kita lihat di sini ada gambar satu pizza dipotong menjadi berapa ya? Kita baca dulu. Kue di samping dipotong menjadi 10 bagian, sama besar. Jonas mengambil 2 potong, atau disebut 2/10 bagian. Nah, Jonas itu mengambil 2. Nah, kalau 2 ini bisa disebut 2/10. 10-nya dari mana saja? Dari seluruh jumlah potongan pizza. Nah, kemudian Benny mengambil 3 potong atau bisa disebut 3/10 bagian. 3 potong dari 10 bagian. Nah, siapa yang mengambil lebih banyak atau lebih besar? Coba kita lihat. Kalau Jonas tadi ngambilnya berapa? 2/10. Kalau Benny 3/10. Siapa yang lebih banyak ngambilnya? Lihat yang atasnya, siapa yang lebih banyak? Iya, Benny lebih banyak mengambil potongan pizza dari Jonas. Sudah mengerti belum? Ustazah akan kasih contoh lagi ya. Nih, di sini kita lihat. Nah, contohnya ini Ustazah punya, anggap aja ini kue kotak ya. Nah, Ustazah punya satu kue kotak ini. Ustazah akan potong menjadi 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama besar. Ustazah mengambil 5 potong. 5 potong ya. Atau bisa disebut 5/12. Nah, Yuni mengambil 4 potong. Atau bisa disebut menjadi, ini 4 ya. 4/12. Jadi siapa yang mengambil lebih banyak? Ustazah apa Yuni? Ustazah ngambilnya 5. Kalau Yuni ngambilnya 4. Berarti Ustazah lebih banyak. 5/12 lebih banyak dari apa?
4/12. Sudah mengerti? Anandaku, kita lanjut ke PPKN ya. Melestarikan budaya bangsa. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Budaya-budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Karena itu, kita wajib melestarikannya. Nah, melestarikannya bagaimana, Ustazah? Nah, melestarikannya tidak harus dalam lingkungan yang besar. Nah, saleh dan soleha kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil. Contohnya nih, Ananda yang saleh dan soleha ikut lomba menyanyikan lagu daerah di kelas. Kalau misalkan lagi ada perlombaan menyanyikan lagu daerah. Nah, kemudian membawakan makanan ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, kemudian mengenakan pakaian daerah pada waktu tertentu. Oke, Anandaku yang saleh dan saleha. Nah, Anandaku yang saleh dan saleha, kita lanjut kepada matematika ya, menyelesaikan soal cerita pecahan. Kalian sudah mengenal bilangan pecahan di video sebelumnya ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, pembilang dan penyebut itu di mana ya posisinya? Ya, pembilang itu yang berada di atas. Oke, penyebut berada di bawah. Nah, sekarang di sini ada gambar pizza lagi, dipotong menjadi berapa bagian itu? Menjadi 5 potong pizza. Nah, pada gambar di samping, kue dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Setiap potong 1/5 atau 1/5 bagian. Jadi setiap satu potong ini disebutnya 1/5. Nah, jika diambil 2 potong, maka besar kue yang diambil berapa? Kalau misalkan 2 potong ini diambil, maka disebutnya 2/5. 5 itu dari 5 potong pizza atau 2/5 bagian dari pizza. Nah, sekarang kita akan berlatih. Lihat di sini ya. Di sini ada beberapa soal yang harus Ananda kerjakan. Di sini Ustazah akan memberikan satu contoh. Nanti Ananda mengerjakan dari B sampai F ya. Nah, kita baca dulu ya. Saat ulang tahun, Lani akan memotong kue menjadi beberapa bagian. Bantulah Lani memotong kue agar setiap potong kue menyatakan pecahan berikut. Nah, di sini ada beberapa kue. Ada 6 kue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing dari kue ini akan dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, yang pertama, yang A, kue ini akan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka kita akan bagi menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Dalam satu kue ini dipotong menjadi 4 sama besar. Nah, seperti ini dipotongnya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya satu kue dipotong menjadi 4 bagian. Nah, kemudian yang B, satu kue ini dipotong menjadi 2 bagian. Nanti tugas Ananda menulis kembali, menggambar kuenya di buku, kemudian potong menjadi beberapa potongan. Nih, yang B dipotong menjadi berapa? Menjadi 2 potong. Yang C berapa? Menjadi 3 potong. Yang D menjadi berapa? Yang E, yang F. Nah, potongan ini, potongan kue-kue ini
harus sama besar seperti yang dicontohkan di nomor A ya, di huruf A. Nih, sama besar ya, dipotong menjadi 4. Jadi 1/4. Satu kue dipotong menjadi 4. Oke, paham ya? Nanti dikerjakan di buku ya, Soleh dan Soleha. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Semangat terus. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.